Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang kami mau kembali mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang terus menjadi pelita bagi hidup kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema rendah hati atau rendah diri. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad, Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari. Berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkah aku dari penyakit ini? Lalu pergilah Hazael menyongsong dia. Diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad, Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hambamu ini, yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku, bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi keesokan harinya, ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Lama sebelum Hazael menjadi raja atas Aram, Tuhan sudah berfirman kepada Elia agar Elia mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. 1 Raja-Raja pasal 19. Namun Elia tidak pernah berhasil mengurapi Hazael. Kemudian Elisa pengganti Elia bernubuat di hadapan Hazael bahwa Hazael akan menjadi raja atas Aram. Namun Elisa juga berkata tentang malapetaka yang akan didatangkan oleh Hazael atas Israel demikian. Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Dari semua hal itu, dapat difahami bahwa Tuhan sudah mempersiapkan Hazael untuk satu tugas yang mulia. Itu sebabnya, Hazael perlu menerima pengurapan dari Tuhan. Kemudian pengajaran demi pengajaran Tuhan nyatakan kepadanya, bahkan dari mulut Nabi Elisa sendiri. Namun sangat janggal untuk dimengerti bahwa Hazael seakan-akan begitu bodohnya dan degilnya sampai-sampai dia mengabaikan semua peringatan yang disampaikan Elisa. Bahkan kemudian Hazael justru melakukan kejahatan dan malapetaka yang dinubuatkan Elisa kepadanya. Inilah kedegilan hati manusia. Kita memiliki yang disebut kehendak bebas, dan kita seringkali mengabaikan dan justru memilih sesuatu yang merusak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin keadaannya akan menjadi berbeda apabila pada saat Elisa berkata tentang masa depan hidup Hazael. Lalu Hazael memohon Elisa untuk mengurapinya dan menuntunnya agar apa yang dilihat Elisa di dalam penglihatannya tidak akan pernah terjadi. Jika itu yang dilakukan Hazael, itulah yang disebut rendah hati. Namun sebaliknya, Hazael berkata, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Hazael pura-pura merendah, namun hal malapetaka besar atas Israel disebut sebagai perbuatan hebat oleh Hazael. Itulah yang disebut rendah diri. Saudaraku,
Mari rendahkan hati untuk siap ditegur, siap dibimbing, siap dibentuk, dan dipimpin. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu senantiasa. Amin. Jesus loves you, and so do I.